Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin at-tabi'in. Jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mulai pagi kita ini dengan bersujud kepada Allah, lalu kita lanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan kajian kita, pengorbanan waktu kita, kesungguhan kita akan membuahkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini anggap saja sebagai muqaddimah, karena saya belum menyepakati kitabnya apa. Karena kalau ngaji rutin memang harus pakai kitab. Tapi saya kutipkan nanti dari kitab, salah satu kitabnya Imam Ghazali, itu dari Minhajul Abidin, jalan orang-orang yang beribadah kepada Allah. Karena memang sebagaimana kita sudah sangat tahu dan sangat maklum, tugas serta fungsi hidup kita ini Allah Subhanahu wa taala sudah gariskan dalam Al-Qur'an dengan tegas sekali, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi hidup kita ini Allah hidupkan kita bukanlah untuk main-main, bukanlah hidup sekedar hidup dengan agenda masing-masing, tapi ada agenda Tuhan yang harus kita jalankan. Makanya di salah satu ayat Allah surah Al-Mu'minun itu Allah seolah menggugat kita untuk menyadarkan kita akan tugas dan fungsi kita itu. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakanmu itu main-main? Kami menciptakan manusia itu tanpa maksud dan tujuan. Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian kira bahwa kalian setelah hidup ini tidak kembali kepada Allah untuk dihisab? Jawabannya tidak. Allah ciptakan manusia tidak dalam konteks main-main, tidak dalam rangka sekedar mencipta tanpa tujuan. Ada tujuan yang sangat jelas. Dan setelah mati ini, itu bukan akhir kehidupan kita, itu hanya akhir kehidupan dunia kita, dan kita akan masuk fase kehidupan yang sebenarnya, yang dalam Al-Quran disebut lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sebenarnya nanti. Yang kehidupan nanti itu sangat ditentukan sejauh mana kualitas hidup kita hari ini. Maka disitulah jalannya telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kita, yang kita tidak boleh lari dari situ, kita tidak boleh bergeser dari situ. Itu jalan penghambaan kita. Karena kita ini melekat pada diri kita, status kita sebagai hamba. Ada manusia yang mencoba menggeser dirinya berada pada di luar jalur itu. Dia tidak bisa. Betapa hebatnya dulu orang-orang yang merasa dirinya berkuasa sampai mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dia mengambil posisi menantang Tuhan, udwan, adawah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan dia begitu saja, dan Allah tidak perintahkan nabinya untuk menyusun pasukan perang untuk memerangi dia. Tidak, Allah langsung yang ambil alih, karena urusannya sudah berhadapan langsung dengan Allah.
Dia menjadi penantang Tuhan. Itu kasus bagaimana dulu Namrud mengaku dirinya hebat, Fir'aun mengaku dirinya kuat, sampai mengklaim dirinya Tuhan. Nabi Ibrahim tidak diperintah untuk membuat pasukan. Nabi Musa juga tidak diperintah untuk membuat pasukan untuk menumpas mereka. Tidak, Allah langsung yang urusin. Allah yang selesaikan langsung. Ini kecenderungan kita manusia memang nggak boleh diberikan sedikit saja, itu selalu bergeser. Maka peneguhan sikap dengan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, jangan sampai kita bergeser. Nah, cuman masalahnya kita tahu, insya Allah umumnya kita tahu maksud dan tujuan hidup itu. Tapi ada banyak hal yang sangat mempengaruhi perilaku kita sehingga kita menjadi bergeser tadi. Yang dalam bahasa agama kita tidak istiqomah dengan iman kita, bergeser dari jalan yang benar. Oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ini menyebutkan bahwa penghalang kita untuk terus berada di jalan kebenaran itu minimal beliau menyebutkan itu ada 4 hal yang sangat besar dan itu nyata. Ada 4. Yang pertama adalah ad-dunya. Dunia dengan segala hiruk pikuknya. Yang kedua, makhluk. Dalam hal ini makhluk manusia. Karena kita dalam hidup ini membangun relasi. Ada yang berefek baik pada perilaku kita, ada yang menimbulkan efek buruk pada sikap kita. Yang ketiga, syaitan. Sudah ambil ikrar kepada Allah dan disetujui oleh Allah untuk menyesatkan manusia. Dan yang kelima, an-nafsu, nafsu kita. Penghalang yang pertama dunia. Bayangkan kita ini kesibukan kita antara kesibukan dunia dan kita berupaya menyibukkan mengisi hidup kita dengan ibadah. Itu alokasinya tuh gak berimbang, Pak. Betapa daya tarik dunia ini dalam panggung sejarah telah mampu membuat orang cerdas itu jadi auto jahil gitu. Orang pinter itu kalau sudah terpedaya dengan dunia, bayangkan itu, dia bersikap bodoh itu. Saya sering bilang, itu namanya koruptor itu kan bukan orang bodoh itu. Mana dia nggak ngerti yang namanya mengambil hak orang lain itu salah. Apalagi namanya mengambil uang negara yang notabene uang rakyat. Nggak mungkin dia nggak ngerti kalau yang namanya mengambil hak orang lain itu dosa. Nggak mungkin, Pak. Tapi ambisi dunianya telah membutakan dia. Kecerdasannya itu tidak berfungsi sama sekali. Justru kecerdasannya digunakan semata-mata untuk memuluskan pelanggaran hukum itu. Bagaimana supaya tidak terlihat itu menjadi sebuah kesalahan. Padahal dia tahu langkahnya itu salah. Orang alim, orang soleh itu juga sama. Bisa terpedaya, Pak, dengan dunia. Daya tariknya luar biasa. Dunia kalau kita bagi dalam klasifikasi harta, tahta, dan wanita begitu, itu kan benar-benar menggoda kita. Orang bisa bekerja di dunia ini dalam hidup dia itu hitungan jam bisa 8 jam sampai 10 jam satu hari. Itu sanggup orang mencari dunia ini dengan fokus itu. Minimal 6 jam lah. Tapi giliran disuruh ibadah kepada Allah untuk hadir ke pengajian, untuk sholat satu waktu sholat kisaran 5 menit aja, betapa susahnya dan beratnya itu kita ngerjain. Dan membangun kehusuan itu luar biasa susahnya itu, padahal cuma 5 menit sholat. Saya nggak tahu bahwa Bapak udah ahli sholat semua, mungkin udah khusyuk bener.
Saya ngalamin, khususnya saya tuh sholat takbir doang sama salam. Yang di tengah-tengah tuh otak saya kemana tahu tuh. Tahu-tahu imam salam baru sadar, saya sembahyang ini. Itu. Susah itu. Nah, langkah kita terhadap dunia itu, dan ini hanya bisa kita menghadapi ini dengan satu sikap yang sudah Allah gariskan di Quran. Hanya orang-orang yang serius, hanya orang-orang yang mau bersungguh-sungguh, yang dalam bahasa Quran Allah menyebutnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang yang berjuang, orang yang mau berkorban di jalan kami, orang yang serius menapaki jalan ini. Kata Allah, mereka itulah orang-orang yang akan senantiasa akan kami hantarkan mereka menuju jalan kami, akan dimudahkan langkahnya. Allah akan berikan dia buah lewat pengorbanan, nggak bisa nunggu kepengen. Tapi lihat urusan dunia tanpa disuruh semua orang paham. Dengan bersungguh-sungguh, mati-matian. Sampai ada bahasa, saya ini kalau nggak rajin nggak makan. Coba bayangin tuh kalimat, saya ini kalau nggak rajin nggak makan. Saya ini kalau nggak kerja nggak makan. Itu tiba-tiba Tuhannya hilang, Pak. Cuman gara-gara perut lapar atau karena pengen kantongnya tebal, itu tiba-tiba Allah yang maha kuasa yang memberikan dia makan, yang memberikan dia kehidupan, itu hilang. Itu kan dunia itu sampai kayak begitu model. Apalagi kemudian kita kalau untuk urusan dunia kan serba serius. Kalau urusan ibadah kan nunggu waktu yang sisa. Termasuk diajak ngaji itu kan susahnya minta ampun. Saya seneng banget nih, bangga banget jamaah nih, banyak bener nih ngaji subuh kayak gini, gimana maghrib coba? Nggak ada kali maksudnya, belum pulang kerja. Maka ngajinya subuh, alhamdulillah. Lah subuh aja segini, alhamdulillah, keren Pak ini. Ini kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa Pak, enakan tidur Pak. Enakan habis ini pulang Bapak jogging depan rumah gitu, terus sarapan pagi. Nah, enak, duduk begini dengerin orang ngomong. Kadang-kala omongannya juga belum tentu ngenakin sama perilaku kita. Bisa kesinggung juga. Kata dia, malas gua gaji, kesinggung lulu. Ustadznya brengsek. Ustadznya kalau ngaji suka nyinggung perilaku orang, padahal bukan nyinggung, emang kita lagi ngomong apa adanya, kitabnya juga ada gitu. Ini memerlukan kesungguhan, dan ini kadang-kadang kita balik untuk urusan dunia yang remeh-temeh kita serius, tapi untuk urusan kita dengan Tuhan, dengan Allah, kita suka nggak serius. Mohon maaf ini Pak, saya sering bahasanya yang paling kontekstual lah, yang paling nyata. Diajak ngaji, diajak ibadah, susah seriusnya. Tapi kalau untuk urusan nonton bola, main bola, mancing, serius nggak tuh? Wow, serius, nggak yang mana tuh. Jadwal olahraga itu sampai dicatat, jadwal ngaji mah nggak ada catatannya. Diagendain betul itu, namanya kalau mau mancing Pak, dari malam udah beresin joran. Mana kalau urusan ibadah kayak begitu? Semangatnya luar biasa. Boro-boro yang namanya main bola, timbang nonton bola sampai seriusnya sebegitu rupa. Gara-gara fanatiknya sama tim Indonesia ngelawan tim luar negara lain, saking seriusnya sampai tahlilan dari awal sampai habis sampai menang. Coba serius, didoain orang main,
Padahal orang lagi main, didoain. Serius bener. Apa cobanya guys? Sampai kehabisan waktu kita. Pernah dengar kan orang kalau kita ajak untuk urusan agama apa jawabannya? Waduh, saya bukan nggak mau ngaji, saya bukan nggak mau ibadah, saya bukan nggak mau ke masjid. Mohon maaf ini waktunya, waktu disalahin. Padahal semua kita dikasih jatah waktu yang sama. Itu gara-garanya iman itu aja tuh duniawi, hal-hal yang sifatnya duniawi. Apalagi kalau tadi sampai kalimat itu muncul, saya tidak makan kalau saya nggak kerja, saya tidak kaya kalau nggak sungguh-sungguh. Padahal apa begitu Pak konsepnya? Pedoman hidup kita tuh Quran. Saya tidak menemukan ayat Quran bahwa orang kalau rajin pasti kaya, orang kalau pinter pasti kaya. Nggak ada Pak. Kalau ada Bapak menemukan ayat itu tolong kasih tahu saya. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu itu ayat. Justru ada yang begitu itu di Quran, itu menceritakan tentang Qarun. Ketika dia memiliki harta kekayaan yang sangat berlimpah, dia dengan sombongnya kemudian mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Saya ini diberikan kekayaan karena saya itu pinter. Ya, karena ilmu saya sehingga saya bisa seperti ini. Itu kata Qarun. Itu di Quran ada. Makanya sebenarnya orang yang punya perkataan kayak begitu sama aja copy paste-nya Qarun itu sebenarnya. Yang saya bilang tadi, kita sering kali Tuhan hilang kalau kita lagi berhasil. Kaya kita bilang kita karena kita mampu, karena kita pinter. Padahal faktanya apa, semua orang pinter kaya Pak. Kalau kaya itu membuat orang, kalau pinter itu membuat orang jadi kaya, mestinya semua orang pinter kaya. Di kampung saya malah ada sarjana sampai nyari masih ngontrak Pak. Parahnya lagi dia ngontrak di rumah orang yang gak sekolah. Dia punya kontrakan SD aja nggak lulus, itu sarjana ngontrak di rumah orang yang SD aja nggak lulus. Kan terbalik logikanya tuh. Lalu ada yang bilang saya ini bisa punya segala macam, bisa tinggal di komplek karena saya ini rajin usaha dari masih muda. Lagi-lagi hilang tuh Tuhan. Kita bilang karena kita rajin. Padahal kalau setiap orang rajin itu kaya, ini udah kaya semua. Ente emang kalian kita ini pikir tuh orang-orang susah kagak rajin Pak? Itu orang miskin apa hidupnya nggak rajin loh? Saking rajinnya sampai nggak ada waktu sembahyang. Rajin. Enggak. Saya ini bisa berhasil karena saya itu nggak kenal waktu. Artinya saya nggak membatasi. Pokoknya sedapat mungkin nggak boleh waktu kosong. Betul-betul saya manfaatkan. Berarti sangat tergantung pada sedikit dan banyaknya ikhtiar. Pak, kalau orang bisa kaya hanya gara-gara rajin dan semangat serta nggak kenal waktu, itu mesin paling kaya Madura Pak. Warungnya 24 jam, 25 sekarang. Pak dicandain sama anak-anak, Alpamidi 24, Madura 25. Nah, bahasa Quran menyebutnya inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Tuhanmu yang meluaskan rizki bagi orang-orang yang ia kehendaki, dan Tuhanmu lah yang menyempitkan rizki bagi orang-orang yang ia kehendaki. Jadi kelimpahan itu Allah yang kasih. Jadi jangan sampai maksudnya dunia ini menjadi penghalang kita dari Tuhan. Dan kita tidak dilarang untuk menguasai dunia, jangan salah paham. Wah kalau gitu bicara Islam, bicara akhirat saja, dunia tidak. Tidak begitu. Yang diingatkan jangan sampai keterlanjuran kita, nafsu dan ambisi kita terhadap dunia, kecintaan kita kepada dunia, itu membuat kita kehilangan arah dalam hidup. Dan itu yang sering kali terjadi.
Ada dua karakter manusia, ada yang dikasih baik, dikasih kehidupan normal, dia dekat kepada Allah. Ada yang justru ketika dikasih kesulitan, dikasih kehidupan baik, dia dekat kepada Allah. Ada juga gara-gara kehidupan yang baik, malah dia lupa sama Allah. Ada modelnya begitu. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia yang tunduknya kepada Allah itu di tepian. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia dapat kebaikan, tenang jiwanya. Tapi kalau dia dapat keburukan, inqalaba ala wajhi. Dia balik lagi kepada kesesatan. Ada yang begitu modelnya. Jadi dalam bahasa riwayat dalam kitab Fathul Qadir itu disebutkan wa minan nasi, ada di antara manusia man la yasluhu lahu illal ghina. Ada di antara manusia yang enggak baik bagi dia kecuali dikasih kecukupan, dikasih kaya. Fa in afqartuhu, maka jika aku berikan dia kefakiran, lafsada dzalika dinahu, agamanya rusak. Jadi kalau lagi hidupnya normal, lagi kaya, lagi sehat, baik, dia dekat dengan Allah. Tapi begitu bangkrut, ngambek, ada yang modelnya begitu tuh. Dia bilang percuma, gue sembahyang mulu juga, ibadah mulu, ngaji mulu, susah nggak hilang-hilang. Ada yang begitu, ada yang sebalik. Kalau lagi kaya lupa sama Tuhan, kalau lagi senang lupa kepada Allah, kalau lagi melarat baru ingat sama Allah tuh. Nah, itu banyak tuh riwayatnya di Quran tuh, digambarkan orang yang ada di tengah lautan, laut diterpa dengan badai. Itu saat itu mereka akan memanggil Tuhan, tapi begitu udah selesai, udah balik ke darat, lupa lagi. Nah, ini model begini yang banyak kita itu. Itu semua sangat dipengaruhi oleh kondisi duniawinya. Itulah makanya dunia dikatakan ini penuh dengan tipu daya. Kesenangan pun tidak abadi, sebentar. Tapi itu yang seringkali dikejar oleh manusia. Kemudian yang kedua, ini sampai jam berapa? Ya. Nah, yang kedua, al-khalqu, makhluk. Ini manusia maksudnya. Itu kadangkala kita hidup ini punya teman, punya saudara yang bisa mempengaruhi kita pada kebaikan, memberikan kita efek baik dalam pergaulan. Tapi tidak sedikit justru gara-gara pergaulan orang baik bisa menjadi buruk. Maka Imam Ghazali masukkan itu kategorinya manusia itu bisa menjadi penghalang kita dari Allah. Di dalam kitab itu beliau kasih contoh cukup. Saya menggambarkan saja dalam pergaulan kita sehari-hari, ketika kita bergaul dengan orang-orang baik itu akan mendatangkan kebaikan, dan kita bergaul dengan orang yang jahat juga akan berefek buruk pada diri kita. Dan Nabi sudah menggambarkan itu dalam sabdanya. Orang yang bergaul dengan orang baik, dengan tukang minyak wangi, maka walaupun dia mungkin tidak beli minyak wangi itu, pulangnya itu akan ada sedikit rasa wangi, akan berbau aroma wangi karena bergaulnya dengan tukang minyak wangi. Tapi kalau bergaul tukang pandai besi gitu, ya minimal bau-bau sangit besi ada itu. Kalaupun nggak bajunya bolong umpama karena kepertikan api. Itu pergaulan. Kita dalam skala besar, kita ini masuk dalam kelompok kehidupan global hari ini dengan kemajuan teknologi dunia soalnya tidak ada batasnya. Kita tidak lagi bergaul dengan orang kiri kanan kita seperti orang dulu, tinggal di satu tempat terisolasi di situ, bergaulnya dari hari ke hari itu juga 24 jam, dari tahun ke tahun hanya melebar tingkat kelurahan. Hari ini kita udah bergaul dengan orang seluruh dunia, Pak. Dan itu mempengaruhi pola pikir dan pola tindak kita. Saya dalam konteks ini, saya tarik ini, kajian Imam Ghazali ini tentang makhluk, ini dengan perilaku global karena kita tidak bisa lagi dipisahkan dalam kehidupan global. Di sana ada yang disebut dengan tarkibul wujud namanya.
Ini kalau saya boleh minjem bahasnya profesor nih, ya para ulama kaum intelektual begitu, yang ngajinya pakai bahasa sono, saya minjem ya biar kelihatan keren aja ini mak, gitu. Numpang-numpang dikit minjem bahasa. Ini sebut dengan the structure of existence namanya. Yang kalau kita petakan di Islam itu sudah dipetakan oleh Rasulullah terkait relasi kita dalam kehidupan, baik relasi kita dengan Tuhan maupun dengan makhluk, mana yang diletakkan pada proporsinya. Islam itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi-nabi terdahulu itu selalu meletakkan Tuhan, meletakkan Allah itu agama, ya. Maksudnya ya Tuhan, lengkaplah Tuhan dengan keyakinan beragama dan jalan hidup itu ditaruh di nomor pertama, gitu. Ditaruh di ringkat yang pertama dan itu menjadi tujuan, gitu. Baru yang kedua manusia, yang ketiga karya manusia, yang keempat baru alam semesta. Ini kalau mau diurut-urut dari kehidupan yang awal, polanya berubah-ubah itu. Dulu manusia meletakkan alam itu nomor satu. Baru setelah itu lahir tuh pemikiran tentang Tuhan, lahirlah dewa-dewa, gitu. Karena dulu orang sangat bergantung dengan alam. Hari ini udah berbeda lagi. Apa yang dikembangkan oleh orang-orang Eropa, oleh orang-orang Barat setelah kekalahan mereka dalam perang salib selama 200 tahun, mereka itu pulang tidak dengan tangan kosong. Mereka pulang dengan membawa oleh-oleh konsep Islam yang diajarkan dan diterap oleh kaum muslimin, yang membuat Islam itu berjaya, Islam itu menang dan tidak bisa dikalahkan. Termasuk mereka, beberapa angkatan perang salib gagal untuk mengalahkan kaum muslimin. Kan simbolnya itu penguasaan Baitul Maqdis dan itu gagal. Mereka pelajari apa sih yang membuat Islam itu begitu hebat, begitu kuat dan sampai berkuasa di Eropa itu 7 abad, Pak. Ternyata mereka melihat sistem itu. Jadi orang Islam yang diajak oleh Nabi itu meletakkan agama, meletakkan Allah, meletakkan Tuhan itu sebagai tujuan hidup dan diletakkan di atas sekali. 3 yang bawah termasuk manusia, kita nggak bisa lepas itu, namanya hidup ini. Ada peran manusia di sana, ada karya manusia yang menopang kehidupan kita, ada alam semesta yang menjadi modal hidup kita. Itu 3-tiganya itu semua diarahkan untuk Tuhan. Maka ketika manusia sudah bicara tentang Tuhan itu yang tertinggi, Allah itu menjadi tujuan. Sudah itu kalimat la khaufun alaihim walahum yahzanun itu kan adanya di situ kalau Quran itu bicara. Nah ini nanti dikaitkan dengan konsep bahagia dalam Islam itu apa? Bahagia itu bukan senang-senang dalam Islam. Bahagia itu namanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak khawatir dengan apa yang akan terjadi dan tidak bersedih dengan apa yang sudah pernah terjadi. Itulah disebut dengan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Siapa itu yang dikasih itu? Ya orang-orang yang beriman. Sehingga lihat kisah para sahabat, mereka perang aja tuh jadi senang. Berkorban itu menjadi kenikmatan. Karena yang ditarget adalah Tuhan, ridhonya Allah. Mati di jalan Allah itu menjadi kerinduan bagi orang-orang yang sudah benar-benar beriman. Makanya yang ditakuti oleh dunia barat itu adalah konsep jihad itu. Itu yang mereka nggak punya. Singkat saja. Akhirnya nih bawa pulang Pak ke sana. Diteraplah di sana itu konsep ini. Cuman karena mereka sudah punya agama di sana, mereka coba kompromikan dengan agama mereka di sana. Ternyata memang nggak nyambung konsep itu, karena ini kan sudah rusak sebenarnya, sudah dirubah. Bahkan berbenturan antara kaum intelektual dengan kaum agamawan. Kita tahu dulu di Eropa itu sampai terjadi namanya kasus benturan antara intelektual mereka yaitu Galileo Galilei dengan pihak gereja.
Nah, pada akhirnya mereka terus berkembang dan mengembangkan konsep ini. Lahirlah di sana itu yang namanya pemisahan antara kehidupan beragama dengan kehidupan manusia di wilayah publik. Itu dengan konsep sekularisme namanya. Puncaknya sekularisme itu apa yang dicetuskan, diucapkan oleh seorang filosof mereka, Nietzsche, itu yang menyatakan bahwa God is dead, Tuhan itu sudah mati. Maka terjadi pemisahan itu, agama hanya ada di ruang-ruang privat begitu, tapi ruang publik itu orang nggak boleh lagi kita bicara agama. Itu pemisahan, itu puncaknya di situ. Nah, mereka terus berkembang dan mengembangkan intelektualitas mereka yang akhirnya melahirkan dengan revolusi industri di Eropa, dan itu dimulai era kehidupan modern, apa yang kita sebut dengan 1.0 itu. Ya, terus berkembang terus sampai ada era 2.0, ditemukannya komputer, kemudian era berikutnya diketemukannya, mas sekarang bahasanya apa ini, digital kita ya, internet dulu. 3.0 itu internet, 4.0 itu digital. Orang kaya sekarang nggak dilihat lagi dompetnya tebel apa kagak, yang penting apa, itunya tuh berapa digit dia punya itu. Akhirnya ini bergeser nih, Tuhan dianggap sudah mati, jadi manusia arahnya kemana? Menempatkan karya manusia itu di level tertinggi. Dan nyatanya sekarang seolah-olah kita ini, hari ini kita bergaul dengan dunia luar, kita tidak bisa hidup tanpa teknologi. Dan betapa hidup kita ini terasa begitu kaku, mati gaya kita kalau tidak bergantung kepada teknologi. Nggak usah jauh-jauh lah gambarannya. Hari ini kita ketinggalan HP aja Pak, hilang HP atau ketinggalan HP, udah kayak kiamat hidup kita. Bener, cobalah bapak-bapak nih ketinggalan bini sama ketinggalan HP, mana lebih repot pada? Ada orang kondangan lupa bawa bini, dia pulang, bininya ketinggalan di tempat kondangan, bininya ngempel anaknya, bapak di mana? Ada di rumah, baru pulang, loh dia tinggal bininya di rumah, malah suruh jemput bininya di tempat kondangan, kata itu suruh naik ojek aja lah, suruh naik ojek istrinya. Kehidupan kita hari ini itu begitu, pergaulan kita nggak bisa kita menghindari itu. Nah, itu berubah tuh, dunia sekarang menjadikan karya manusia itu nomor satu, baru kemudian manusia, baru kemudian alam semesta. Lihat percaturan hidup dunia hari ini, bagaimana persaingan, perebutan kekuatan dan kekuasaan di tingkat global. Itu semua mempengaruhi perilaku kita. Sadar atau nggak sadar, terjadi begitu di kita hari ini. Apakah kita seperti dulu para sahabat? Apakah umat Islam hari ini sama seperti konsep yang diajarkan oleh Nabi, meletakkan Allah itu nomor satu, Allah itu segala-galanya? Itu yang harus kita pertanyakan sekarang pada diri kita. Jangan-jangan Allah itu hadir saat kita susah. Jangan-jangan kita merasa butuh Tuhan kalau lagi kepepet. Jangan-jangan kita merasa bahwa agama itu penting kalau kita lagi bangkrut. Dan ini jauh-jauh hari Nabi udah bilang, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Akrabi Allah di dalam makmurmu, maka Allah akan akrabi kamu di saat kau sulit. Jadi kalau manusia di dalam makmur saja dia dekat dengan Allah, insya Allah masa sulitnya pun dia akan mendapatkan nusrahnya dari Allah. Nah, itu efek pergaulan. Makanya pada akhirnya kalau kita kembali kepada Quran, menghadapi situasi kayak begini ini, polarisasi kehidupan yang begini cepat,
dan cenderung menjauhkan kita dari praktek-praktek agama. Allah firmankan di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, teruslah berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa, dan wa kunu ma'as shadiqin, hiduplah kamu membersamai orang-orang yang benar iman mereka. Siapa as-shadiqin itu? Kalau kita tarik benang merahnya ke ayat lain, ada ayat yang berbunyi innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Wahai orang-orang yang beriman, itu tadi kita suruh bergaul dengan orang-orang as-shadiqin. Siapa as-shadiqin? Allah bilang sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya tsumma lam yartabu. Itu ada kalimat itu. Tidak ada sedikit pun keraguan mereka tentang Allah dan Rasulnya. Jadi ajarannya betul-betul itu dipakai betul. Yang kayak tadi itu meletakkan Tuhan ya di atas segala-galanya. Sehingga kemudian mereka mau wajahadu, mau berkorban berjuang di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka, dengan jiwa raga mereka. Ulaika humus shadiqun. Itulah mereka orang-orang yang benar iman mereka. Gauli mereka kata Allah, dekati mereka, jangan jauh dari mereka. Dan oleh Imam Ibnu Athaillah itu dibuatkan satu statement indah mengajarkan kepada kita pola ini, pola hidup ini, bergaul dengan makhluk tapi dalam rangka membangun, meningkatkan kualitas hidup kita. Kata beliau, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqalu. Jangan kau membersamai dalam hidup ini orang-orang yang perilakunya tidak membangkitkan gairahmu kepada Allah. Jangan kau membersamai orang-orang yang tidak membangkitkan semangatmu ya kepada Allah dengan perilakunya. Wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh, dan jangan kau menggauli orang-orang yang ucapannya tidak menuntunmu ke jalan Allah. Kita boleh kenal semua orang dalam pergaulan ini, dalam hidup. Kita boleh kenal, sekedar kenal. Tapi akrabi, orang-orang yang bisa mempengaruhi kita dekat dengan Allah, yang perilakunya bisa menjadi inspirasi baik buat kita, yang ucapannya bisa mengingatkan kita dan mendekatkan kita kepada Allah. Itu sejalan dengan ayat yang tadi. Kalau tidak, maka boleh jadi pergaulan itu yang menyebabkan kita semakin jauh dari Allah. Kemudian yang ketiga yang menjadi halangan besar kita itu di jalan Allah adalah setan. Nah, penyakitnya ya, persoalannya setan ini boleh dibilang ya musuh abadi, dan ini memang sudah dari awalnya begitu. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, maka jadikanlah setan sebenar-benarnya musuh. Wa ani'buduni hadza siratum. Untuk yang depannya itu apa ya? Surah Yasin itu. Walaqad adalla minkum jibillan katsira. Afalam takunu. Setan itu kerjanya memang menyesatkan kita. Dan Allah sudah kasih tahu sama kita. Tapi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibrahim bin Adham, idda'aitum adawata syaitan, kamu ngakunya bermusuhan dengan syaitan, tetapi wa ata'tumuh wa wafaqtumuh, kamu justru mentaati syaitan dan perbuatanmu sama dengan perbuatan syaitan, padahal dia musuh kita. Dan celakanya kita nggak tahu dia tahu kita nggak lihat dia lihat kita.
Repotnya lagi, kita banyak punya kesibukan. Setan kesibukan cuma satu. Kesibukannya cuma kampanye, ngajak orang ke neraka, itu doang setan. Kerjaan kita banyak bener. Gitu. Depan kita ada, di belakang kita ada, di samping kita ada. Kita dikepung, Pak. Sementara kita ini lemah sekali. Tapi ada jalan keluarnya. Allah juga udah kasih tahu sama kita. Ketika memang kita gagal, ya, mendapatkan menghadapi provokasi setan untuk menjadi sama-sama menjadi penghuni neraka, Allah bukakan taubat kepada kita kapan saja kita mau kembali kepada Allah. Itu. Setan sudah berjanji akan nuntun kita sampai ke dalam neraka. Allah pun sudah bilang, aku bukakan pintu ampunan kepada mereka kapan saja mereka mau kembali. Nah, itu kalaupun kita terlanjur salah. Tapi kalau pengen lebih selamat, nggak ada jalan lain kecuali kita minta perlindungan kepada Allah. Fasta'id billah. Jadi nggak usah takut sama anjing kalau kita kenal sama yang punya anjing, Pak. Kalau akrab sama yang punya anjing, kita datang ke rumah dia, di depan rumahnya ada anjing galak, kita nggak usah takut. Yang penting yang punya rumah tahu kita. Begitu kita masuk, anjing galak, kita disuruh masuk pun nggak berani karena ada anjing galak. Maka ya kita panggil tuan rumahnya, nih anjing digeser. Ayolah masuk. Masuk gimana nih anjing ini? Gua kata nggak berani nih, anjing galak bener. Nah, kata tuan rumah, Bepi sini. Bepi minggir tuh si Bepi, Pak, minggir, aman kita itu. Makanya ayatnya begitu, fasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kalau kita ngelawan langsung nggak bakalan kuat. Mereka pengalamannya udah canggih-canggih, hidupnya udah terlalu lama. Kita baru hidup. Setan zaman Firaun masih hidup, Pak. Setan zaman Namrud masih ada. Kita baru belajar hidup nih. Gitu. Gak akan kuat. Tapi dengan perlindungan Allah, insya Allah kita akan selamat. Makanya ngapa-ngapa selalu minta perlindungan kepada Allah. Dan yang keempat ini yang paling berat. Tantangan kita untuk bisa wusul kepada Allah, yaitu an-nafsu. Nafsu kita. Itu udah yang saya bilang. Kalau bicara halal haram, insya Allah yang ngaji nggak ngaji sama Pak tahu. Jangan tanya tentang hukum judi, Pak, sama Ustadz. Tanya sama bandar judinya, Pak. Tahu, Pak, judi itu haram. Ya. Jangan tanya tentang yang namanya zina. Nanyanya sama kiai. Tanya sama pelacurnya, Pak. Sama pelanggannya sekalian tanya. Tahu itu haram. Saya bilang kayak tadi, jangan tanya soal maling nyolong itu hukumnya apa, tanya sama pelakunya. Dan jangan tanya juga tentang ibadah itu ada pahalanya. Ngerti kita itu bahwa ngaji besar pahalanya, paham kita itu. Tapi kita gagal menaklukkan yang namanya nafsu kita itu. Makanya ada kata kunci di Quran itu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang benar-benar memiliki rasa takut kepada Tuhannya, kepada Allah, lalu dia berusaha terus mengendalikan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga yang menjadi tempat kembali. Nggak usah diajarin lagi jamaah bahwa berinfak fisabilillah, bersedekah di jalan Allah, berkorban di jalan Allah, pahalanya tuh besar sekali, dikasih ganjaran 700 kali lipat ganda, bahkan pada kelipatan tak terhingga. Udah berbusa disampaikan itu ayat dalil, tapi kita selalu kalah sama nafsu kita. Gila disampaikan ayat manggut-manggut, disampaikan dalil oke. Tapi gila nyabut uang itu buat sedekah, ampun Pak. Begitu kecabut 100 ribuan sama 20 ribuan sama 2.000, itu yang luarannya 100 ribu, 20 ribu masuk lagi, yang keluar cuma 2.000. Tahu kalau ngasih 100 ribu akan lebih besar daripada 2.000.
Akhirnya karena kalah sama nafsu, supaya tampil sebagai seorang pemenang, apa kita bilang? Yang penting mah ikhlas. Bela diri. Biar sedikit juga, yang penting ikhlas daripada banyak kagak ikhlas. Padahal siapa yang nyuruh ngomong begitu? Kan lebih bagus ikhlas, tapi banyak. Betul? Memang, karena ruhnya harus ikhlas, namanya ibadah. Tapi kan jangan lebih baik kalau banyak. Ini udah dikit pakai bela diri. Tahu Pak, ibadah itu pahalanya besar, akan menghantarkan kita ke jalan surga. Tahu Pak, tapi kita gagal menaklukkan diri kita. Nah itu. Maka Nabi udah pesankan pada sahabat-sahabatnya, ya dalam hal ini supaya kita ini berada di jalan yang istiqomah. Fakul dubura kulli salatin Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan kita memang selalu minta kepada Allah jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Wa na'udzubika min syarri nafsi, bahasanya kita berlindung kepada Allah dari keburukannya jiwa kita ini. Potensi buruk pada diri kita semua sama ada. Tinggal bagaimana kita serius yang menapaki jalan kebenaran ini dengan halangan dan rintangan yang sudah ada, dan kita menyadari itu semua sebagai sebuah tantangan. Pada akhirnya kita minta kepada Allah taufiknya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang diperintah dan menjauhkan apa yang dilarang, dan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang Ibu sampaikan, kita berbahagia. Semoga Allah memberikan makan ini bermanfaat dan berguna, terutama bahwa saya